Shalom dan salam damai kepada semua pendengar audio Santapan Firman Tuhan di mana sahaja Anda berada pada ketika ini. Bertemu kembali bersama saya hari ini 6 Desember 2022 bersamaan dengan hari Selasa, hari pekan biasa, Minggu Advent kedua. Renungan Injil hari ini diambil dari Injil Matius 18 ayat 12 hingga 14. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pergunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebentar tadi kita mendengarkan firman Tuhan di mana Tuhan mahu mencari kita yang tersesat dan kehilangan hala tuju. Yesus mencari di antara kita yang tersesat melalui pencurahan kuasa, melalui pelayanan orang-orang yang dipakai Tuhan dalam khotbah mereka, melalui renungan dan kesaksian orang yang telah dijamah oleh Tuhan Yesus. Tuhan sentiasa membuka jalan dan kesempatan untuk kita kembali kepadanya. Apa yang paling penting ialah bagaimana kita harus kembali kepada kehidupan yang beriman. Allah sentiasa mengingatkan kita dan mengajak kita untuk memahami apa sebenarnya yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup ini. Allah ingin kita semua ada bersamanya. Namun, untuk ada bersamanya, kita dituntut untuk mendengarkan firman-Nya dan melaksanakan kehendak-Nya. Melalui pewartaan Injil hari ini, kita dapat memetik beberapa perkara yang penting yang boleh kita renungkan bagaimana menjadi sebahagian daripada kerajaan surga. Perkara pertama, Yesus mengingatkan kita tentang pertaubatan, terutama di musim Advent ini. Pertaubatan merupakan suatu pembaharuan pikiran, pembaharuan hati, pembaharuan jiwa, pikiran, dan pembaharuan tingkah laku dalam hidup kita. Melalui pertobatan, kita ingin mengalami sesuatu yang baru, yaitu kasih karunia Allah dalam hidup. Bertaubat berarti bersedia untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama dan kehidupan yang lama, dan masuk ke dalam kehidupan baru yang sentiasa diliputi oleh sukacita rahmat Allah. Bertobat juga berarti bersedia untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan mau menjalani kebiasaan yang baru yang akan menghasilkan buah kerajaan surga. Pertobatan juga bermakna kita kembali kepada sumber kebenaran, sumber kekudusan, sumber cinta kasih, dan sumber keselamatan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yesus hari ini memberikan kita suatu persembahan yang indah melalui perumpamaan 100 ekor domba. Ada seekor yang hilang, lalu Yesus berusaha mencari seekor yang hilang itu. Apabila domba itu ditemukan, maka dia mengalami sukacita, karena Yesus tidak menghendaki seorang pun di antara kita menjadi hilang. Yesus ingin agar semua orang dan anak-anak ciptaannya mengalami keselamatan. Pertobatan adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Perkara kedua yang dapat kita belajar melalui Injil hari ini ialah setelah kita mengalami pertobatan, bagaimana kita menjalani kehidupan selepas itu. Untuk melalui kehidupan ini, kita perlu ada ketulusan, kejujuran, dan keikhlasan, dan sentiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap tindakan kita. Sifat kebajikan positif, kebajikan rohani, dan kebajikan surgawi perlu ada dalam pribadi kita setelah melalui proses pertobatan.
Yesus juga ingin kita belajar dari kebajikan diri ini, yaitu ketulusan, kejujuran, cinta kasih, kepasrahan, dan penyerahan diri kepada Tuhan. Inilah hal-hal yang paling penting yang dapat membuatkan kita menyadari bagaimana Allah Bapa memberi gambaran tentang kepribadiannya kepada kita untuk kita teladani setelah melalui pertobatan. Yesus seringkali mengingatkan kita bahwa hanya mereka yang rendah hati sahaja yang mampu melakukannya, karena orang yang rendah hati dapat membuka hatinya untuk mengalami tuntutan dan kehendak Allah. Orang yang rendah hati selalu membiarkan dirinya dituntun oleh Roh Kudus, tidak sombong, tidak egois, tetapi sentiasa menyadari bahwa dirinya mempunyai kelemahan dalam hidup dan ingin memperbaharuinya setiap waktu. Saudara dan saudari yang terkasih, itulah beberapa perkara penting yang dapat kita perolehi dalam Injil hari ini sebagai sumber inspirasi perjalanan hidup ini. Semoga kasih karunia Allah hari ini akan menuntun kita agar kita dapat mengalami cintanya yang sejati dan dapat hidup di dalam kehendak-Nya. Dan semoga kita semua dibimbing dan diberkati selalu oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.